erat antara konglomerat, keluarga cendana, dan Orde Baru merupakan salah satu aspek paling penting dalam sejarah ekonomi politik Indonesia modern. Keluarga cendana mengacu pada keluarga Soeharto, Presiden Indonesia selama 32 tahun. Keluarga cendana, terutama anak-anak Soeharto, memiliki pengaruh besar dalam dunia bisnis Indonesia selama Orde Baru. Mereka diberi akses istimewa ke kredit, izin usaha, dan proyek pemerintah, memungkinkan mereka untuk membangun konglomerat raksasa di berbagai sektor seperti perbankan, kehutanan, media, dan konstruksi. Konglomerat ini seperti Grup Salim, Grup Bakri, dan Grup Astra memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia selama Orde Baru. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produksi barang dan jasa. Namun, pertumbuhan ini tidak merata. Para konglomerat mendapatkan keuntungan yang tidak proporsional, sementara banyak rakyat Indonesia tetap miskin. Hubungan antara konglomerat, keluarga cendana, dan Orde Baru dianggap saling menguntungkan. Konglomerat mendapatkan keuntungan dari stabilitas politik dan ekonomi yang disediakan oleh Orde Baru, serta akses istimewa ke sumber daya dan peluang bisnis. Sebagai imbalannya, konglomerat mendukung rezim Orde Baru secara finansial dan politik, membantu Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya. Ada dua konglomerat yang disebut sebagai kesayangan Soeharto. Contohnya adalah Sudono Salim, pendiri Salim Group. Diberi kepercayaan oleh Soeharto untuk memasak kebutuhan tentara dan berhasil menjadi salah satu konglomerat terkaya di Indonesia saat itu, bahkan hingga saat ini. Kemudian terdapat Bob Hasan yang dianggap sebagai konglomerat yang mendapat dukungan kuat dari Soeharto. Bob Hasan diberikan hak pengusahaan hutan secara langsung oleh Soeharto. Namun setelah reformasi yang menggulingkan Soeharto, para konglomerat ini kesusahan. Hubungan seperti ini bagaimanapun penuh dengan kontroversi. Banyak yang menuduh Soeharto menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan keluarganya dengan mengorbankan rakyat Indonesia. Praktek korupsi, nepotisme, dan kolusi merajalela, memicu kemarahan publik yang pada akhirnya meledak pada krisis keuangan pada tahun 1997 dan jatuhnya Soeharto. Warisan dari hubungan antara konglomerat, keluarga cendana, dan Orde Baru masih terasa hingga saat ini.